Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang kepada Pak Rifo Nugroho SPD MPD dan juga teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi yang berjudul Metode dan Alat Bantu Pendidikan. Kami dari kelompok 4 beranggotakan next. Ada Daud Aksel Utomo Joyo, ada Imelda Yuke Sasa, ada Muhammad Lukman Suudi, saya sendiri Nurat Milar Sedejana, ada Shirley Purnama Febrianti dan juga Satrio Bagas Langgali. Untuk pembahasan selanjutnya, di sini kami ingin membahas pendahuluan terlebih dahulu. Next. Latar belakang kami yaitu di mana peran pendidikan merupakan proses terpenting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang berlangsung sepanjang hayat, di mana tujuan dari pendidikan telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 yang menyatakan untuk menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan dari pendidikan, maka dibutuhkan adanya metode pembelajaran dan alat bantu atau media pendidikan. Sutikno tahun 2009 menyatakan bahwa metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi pelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya untuk mencapai tujuan. Sedangkan alat bantu pendidikan menurut Suraya tahun 2012 yaitu alat yang mampu membantu proses belajar mengajar serta berfungsi untuk memperjelas makna pesan atau informasi yang disampaikan sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Next. Pembahasan pertama yaitu kami akan membahas mengenai metode pembelajaran di mana telah disebutkan tadi bahwa metode merupakan alat bantu dalam proses belajar yang atau pelatihan kepada sasaran pendidikan sehingga akan mempermudah penyampaian proses belajar mengajar. Next. Metode pembelajaran di sini terdapat dua jenis yaitu metode didaktik atau one way method dan yang kedua adalah metode sokratik atau two way method. Untuk yang pertama yaitu ada metode didaktik one way method itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama di sini pengertiannya adalah metode yang berpusat pada pendidik sehingga dalam pembelajaran pendidik yang dituntut aktif dan peserta didik tidak diberi kesempatan untuk aktif. Metode yang termasuk dalam metode didaktif adalah yang pertama ada metode ceramah bahwa pendidik memberikan pengetahuan kepada peserta didik secara lisan dan peserta didik dibiarkan pasif. Untuk selanjutnya ada metode lainnya seperti siaran melalui radio, pemutaran slide, penyebaran pamflet, dan buklet, poster, atau dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya dari pengertian metode sokratik dan jenis-jenisnya akan disampaikan oleh rekan saya. Metode yang kedua itu ada metode sokratik. Pada awalnya pembelajaran metode sokratik atau Sokrates itu mengajarkan adanya dialog tanya jawab untuk memperdalam tingkat pemahaman pembelajar yang berkaitan dengan materi. Seiring berjalannya waktu, metode sokratik ini merupakan metode yang mempunyai sasaran untuk memberikan kesempatan mengemukakan pendapat sehingga mereka ikut aktif dalam proses belajar mengajar, sehingga terjadinya komunikasi dua arah antara yang menyampaikan pesan dengan yang menerima pesan. Terdapat 19 contoh dari metode sokratik. Yang pertama, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan sesuatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok pembahasan atau materi yang sedang disajikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode demonstrasi adalah praktek yang diperagakan oleh guru kepada siswa. Adapun keuntungannya yang pertama itu memiliki banyak menggunakan indera dalam mempersepsikan sesuatu, menjelaskan prosedur secara visual sehingga mudah ditangkap. Kerugiannya yang pertama itu memakan waktu yang banyak,
dan memerlukan alat yang banyak. Kedua, itu ada metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara penyaji bahan pelajaran di mana guru memberikan kesempatan kepada siswa atau kelompok itu sendiri untuk mengendalikan pembincangan guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau mencari alternatif pemecahan masalah. Dengan adanya metode diskusi ini, dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari pengalaman belajar, atau disebut student center. Keuntungannya yang pertama itu menyadarkan siswa bahwa masalah dapat dipecahkan dengan berbagai jalan dan bukan hanya satu jalan. Yang kedua, membiasakan siswa untuk mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian, kekurangan dari metode ini yang pertama, peserta terbatas. Kemudian peserta harus menguasai materi sebelum berdiskusi dan membutuhkan waktu yang banyak. Metode yang ketiga yaitu role playing. Role playing atau bermain peran merupakan metode pembelajaran yang sangat menarik dikarenakan dilakukan memperagakan beberapa tokoh dalam peristiwa. Metode ini memiliki keuntungan yang pertama, menstimulasi untuk diskusi dan mendengar. Orang dapat melihat sendiri peran yang dihasilkan dan mengembangkan kecakapan kepemimpinan. Sedangkan kekurangannya yang pertama, menjurus pada permainan melupakan pengalaman belajar. Dan peserta yang pemalu atau penakut akan merasa gelisah. Metode selanjutnya yaitu seminar. Seminar merupakan alat yang sangat baik untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa dan proses yang berlangsung adalah diskusi intelektual dalam basis konten yang dipelajari. Keuntungannya dari metode ini yaitu hasil dapat dimanfaatkan untuk pengetahuan selanjutnya karena hasil dibuat dalam bentuk tulis. Dapat mempelajari topik-topik secara mendalam. Sedangkan kerugiannya yang pertama, sulit menentukan pembicara yang bermutu, membutuhkan sukarelawan untuk menyiapkan bahan ceramah dan laporan. Kemudian metode selanjutnya ada metode simposium, di mana metode yang digunakan dengan tujuan agar proses belajar mengajar lebih menyenangkan dan mudah dipahami siswa. Metode ini memiliki keuntungan memberikan pengalaman atau pendapat yang berbeda secara luas, sedangkan kekurangannya kurang memiliki kesempatan partisipasi untuk peserta. Metode selanjutnya ada lokakarya, di mana lokakarya adalah suatu cara di mana beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya, seperti adanya workshop. Keuntungannya itu ada individu dapat merencanakan, menyelesaikan masalah itu sendiri, dapat dipecahkan dengan berbagai kajian ilmu dan berbagai ahli. Kemudian ada kekurangannya memerlukan perencanaan yang matang dan sungguh-sungguh. Metode selanjutnya yaitu latihan lapangan. Metode latihan lapangan adalah suatu metode yang bertujuan untuk melatih siswa dan meningkatkan kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh. Keuntungannya yang pertama, menghayati keadaan yang sebenarnya. Kemudian kebebasan mencoba dan mencari cara lain yang dianggap berhasil. Kekurangannya membutuhkan perencanaan yang sangat teliti, memerlukan petunjuk dan supervise yang kontinu. Kemudian berikutnya ada metode tugas perorangan. Merupakan kegiatan pemberdayaan kemampuan individu untuk mengalami pertumbuhan pribadi dalam interaksi dunia di sekitar mereka. Keuntungan dari metode ini yaitu individu maju dengan kemampuan masing-masing dapat mengumpulkan ide dari luar pengalaman mereka. Sedangkan kekurangannya kurang menjamin adanya teamwork atau kerjasama, dan juga peserta yang malas akan tertinggal. Kemudian metode selanjutnya ada metode studi kasus. Metode studi kasus merupakan suatu bentuk pencarian yang diarahkan pada penyelesaian kasus atau masalah. Model pembelajaran ini sangat berhubungan erat dengan pembelajaran pemecahan masalah atau disebut problem solving. Keuntungan dari metode ini yaitu peserta dapat menghayati dan memecahkan masalah dan memberikan pengalaman untuk pemecahan masalah lain.
Sedangkan kerugiannya sulit memperoleh kasus yang baik dan membutuhkan waktu lama dalam persiapan kasus. Metode selanjutnya yaitu ada metode field trip atau kunjungan lapangan. Metode field trip merupakan cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu seperti meninjau pabrik sepatu, suatu bengkel mobil, dan lain sebagainya. Adapun keuntungan dari field trip ini, siswa dapat mengamati kenyataan yang bermacam-macam dari tempat berkunjung siswa. Siswa juga dapat menghayati pengalaman baru. Kemudian kekurangannya biaya yang dipakai dalam proses karya wisata relatif mahal. Kadang terjadi kesulitan dalam mengkondisikan siswa. Kemudian metode selanjutnya yaitu ada sistem modul. Modul pembelajaran adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis dan menarik yang mencakup isi materi, metode, dan evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Keuntungan dari sistem modul ini yaitu modul merupakan paket pengajaran yang bersifat self-instruction. Dengan belajar seperti ini, metode membuka kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan dirinya secara optimal. Sedangkan kekurangannya yaitu biaya pengembangan bahan tinggi dan waktu yang dibutuhkan lama. Kemudian, metode yang selanjutnya yaitu metode panel. Diskusi panel menurut Tarigan adalah suatu kelompok yang terdiri dari 3 sampai 6 orang ahli yang ditunjuk untuk mengemukakan pandangannya dari berbagai segi mengenai suatu masalah. Keuntungannya yang pertama itu memberikan kesempatan kepada pendengar untuk mengikuti berbagai pandangan sekaligus. Yang kedua, biasanya dalam kondisi panel timbul pro dan kontra pandangan. Kemudian kekurangannya, ada kalanya moderator terpaksa harus berusaha membuat kesimpulannya sendiri dan menyampaikannya dalam diskusi itu. Metode selanjutnya ada metode brainstorming atau curah pendapat. Metode curah pendapat adalah suatu model dalam pembelajaran untuk menghasilkan banyak gagasan dari seluruh siswa dalam diskusi kelompok yang mencoba mengatasi segala hambatan dan kritikan. Keuntungannya, ide yang muncul lebih banyak dan beragam karena siswa dapat bebas menyalurkan ide tersebut tanpa adanya kritikan. Sedangkan kekurangannya memerlukan waktu yang cukup lama dalam pelaksanaannya. Kemudian ada metode bus group. Metode bus group yaitu cara pembahasan suatu masalah yang dalam pelaksanaannya siswa dibagi dalam kelompok kecil di antara 4-5 orang membahas suatu masalah yang diakhiri dengan penyampaian hasil pembahasannya oleh setiap juru bicara kepada kelompok besar atau kelas. Keuntungannya yaitu dapat mengembangkan bakat kepemimpinan dan mengajarkan keterampilan berdiskusi. Sedangkan kekurangannya, keberhasilan metode ini tergantung pada kemampuan siswa untuk memimpin kelompok. Metode selanjutnya ada sosiodrama. Sosiodrama adalah metode pembelajaran bermain peran untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial, permasalahan yang menyangkut hubungan antara manusia seperti masalah kenakalan remaja, narkoba, dan lain sebagainya. Keuntungannya dapat mengembangkan kreativitas siswa, memupuk kerjasama antar siswa. Sedangkan kekurangannya yaitu sosiodrama dan bermain peran memerlukan waktu yang relatif panjang. Metode selanjutnya ada metode proyek. Pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang terpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Metode pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media. Keuntungannya, siswa terlibat dalam kegiatan dunia nyata dan mempraktikkan strategi otentik secara disiplin. Sedangkan kekurangannya memerlukan banyak waktu dan biaya. Metode selanjutnya yaitu ada metode konferensi. Metode konferensi adalah rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Keuntungannya yaitu untuk membangkitkan pemikiran yang logis, mendorong pada analisa menyeluruh. Sedangkan kekurangannya
membutuhkan banyak waktu, memerlukan pimpinan yang terampil. Metode selanjutnya yaitu ada metode forum. Forum merupakan di mana seseorang dapat kesempatan berbicara tentang masalah apapun. Forum tidak ada anggota tertentu yang duduk terpisah dari pendengar, tetapi ditekankan pada pemberian kesempatan bagi setiap orang untuk mengemukakan pikiran dan perasaan. Keuntungannya yaitu memantapkan pemahaman konsep siswa terhadap materi pembelajaran yang telah diberikan. Sedangkan kekurangannya tidak menyampaikan pendapat, saling berebut. Dan metode yang terakhir ada metode debat. Debat adalah kegiatan adu dua argumen antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Keuntungannya memantapkan pembahasan konsep siswa terhadap materi pembelajaran yang telah diberikan, melatih siswa untuk bersikap kritis terhadap semua teori yang telah diberikan. Sedangkan kekurangannya ketika penyampaian pendapat saling berebut, saling adu argumen yang tidak kunjung selesai bila guru tidak menengahi. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil dari presentasi kelompok kami. Yang ketiga adalah pengajar yang baik. Untuk menjadi pengajar yang baik, kita harus memiliki dan mampu menguasai kelas, mempunyai wawasan yang luas, kreatif, inovatif, dan memiliki karakter-karakter positif lainnya. Untuk menjadi pengajar yang baik, diperlukan beberapa persiapan seperti hal berikut ini. Yang pertama, yaitu persiapan akan situasi dan kondisi. Hal paling utama dalam mempersiapkan diri sebelum mengajar adalah tentang situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi yang perlu disiapkan agar dalam proses pembelajaran terciptalah suasana yang nyaman, baik bagi pengajar itu sendiri maupun bagi peserta didik. Yang kedua, yaitu persiapan mengenai peserta didik. Pengajar perlu melakukan analisa dalam memahami peserta didik, baik itu sifat, tingkah laku, maupun kemampuan belajar dari masing-masing mereka. Hal ini dikarenakan setiap individu memiliki kemampuan dan karakteristik sendiri-sendiri. Yang ketiga adalah persiapan rencana pelaksanaan belajar. Mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran sebelum mengajar merupakan fungsi sebagai skenario proses pembelajaran agar lebih mempermudah dan menciptakan kegiatan pembelajaran yang lebih terarah pada tujuan pembelajaran itu pun sendiri. Dan yang terakhir adalah persiapan terhadap bahan yang akan disajikan. Sebagai pengajar, guru hendaknya menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan serta senantiasa mengembangkan dan meningkatkan kemampuannya. Dalam hal ini ditujukan supaya peserta didik memperoleh apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ialah alat bantu atau media pendidikan. Pertama-tama, alat bantu atau media pendidikan itu merupakan alat yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan bahan pendidikan. Jadi alat atau media ini merupakan perantara atau pengantar dari bahan pendidikan dari guru atau tutor ke penerima atau peserta didik atau warga belajar. Bisa dilihat ini ada kerucut Edgar Dell membagi alat peraga menjadi 11 macam yang disebut dengan kerucut Edgar Dell sebagai berikut. Yang pertama itu ada kata-kata, tulisan, rekaman audio, film, TV, pameran, field trip, demonstrasi, sandiwara, benda tiruan, dan benda asli. Jadi, semakin ke atas puncak kerucut, maka akan semakin abstrak media dalam penyampaian bahan pendidikan. Untuk bila semakin ke bawah itu berarti semakin jelas untuk
para warga didik atau warga belajar atau peserta didik dalam menerima bahan pendidikan itu tadi. Selanjutnya, alat bantu pendidikan. Yang pertama, ada penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Lalu yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Yang keempat, ada meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Dan yang terakhir ialah media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam alat bantu pendidikan. Di sini alat bantu pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah alat bantu lihat. Alat ini membantu stimulasi indera penglihatan di saat pembelajaran seperti bahan-bahan cetakan atau bahan bacaan di mana bahan-bahan ini lebih mengutamakan kegiatan membaca atau penggunaan simbol-simbol kata dan visual. Contohnya seperti buku, koran, dan sebagainya. Jadi alat bantu lihat ini hanya bisa kita baca dan kita lihat saja. Lalu yang kedua, ada alat bantu dengar yaitu audio aids. Alat yang membantu simulasi pendengaran saat penyampaian pembelajaran. Misalnya radio, piringan hitam, tes suara, dan sebagainya. Nah, alat bantu dengar ini biasanya yang kita dengar melalui telinga kita. Lalu yang kedua, ada alat bantu melihat dan mendengar. Alat yang membantu menstimulasi pendengaran sekaligus penglihatan yang berisikan komponen suara, audio, dan komponen gambar visual seperti TV, YouTube, film, dan sebagainya. Nah, alat bantu melihat dan mendengar ini kita bisa membaca sekaligus mendengar tentang apa yang kita lihat dan kita dengar. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya, Mas Satrio. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni tentang sasaran yang dicapai alat bantu pendidikan. Menggunakan peraga pendidikan tentunya harus didasari oleh ilmu pengetahuan mendasar untuk mengenai sasaran pendidikan yang akan dicapai dengan menggunakan alat peraga tersebut. Hal yang perlu diperhatikan dalam memilih sasaran penggunaan alat peraga. Yang pertama, individu atau kelompok. Kategori sasaran ini seperti kelompok usia, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan bahasa yang umum digunakan oleh masyarakat atau calon penerima pengguna alat bantu pendidikan. Yang ketiga, penggunaan ini harus sesuai dengan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat. Lalu harus sesuai dengan minat dan perhatian. Dan yang terakhir, harus mengandung pengetahuan dan memberikan pengalaman. Tempat penggunaan alat peraga. Penggunaan alat peraga dapat dilakukan di dalam keluarga, di dalam masyarakat, seperti pada saat arisan, pengajian, dan lain sebagainya. Lalu di instansi-instansi seperti di puskesmas, di rumah sakit, di kantor, atau di sekolah, dan lain sebagainya. Alat-alat peraga tersebut dapat digunakan oleh salah satunya petugas pelayanan masyarakat, lalu kader pembangunan masyarakat, lalu guru sekolah dan tokoh masyarakat, dan selanjutnya dapat digunakan oleh pamong desa. Merencanakan dan menggunakan alat peraga. Penggunaan alat peraga dalam pembelajaran sebagai pengganti objek-objek yang nyata, sehingga dapat memberikan pengalaman yang tidak langsung bagi peserta didik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum membuat, menggunakan, dan memilih alat peraga. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai. Dalam tujuan yang hendak dicapai ini ada dua tujuan. Yang pertama dalam tujuan pendidikan. Dalam tujuan pendidikan antara lain, yang pertama mengubah pengetahuan atau pengertian, pendapat, dan konsep-konsep. Lalu mengubah sikap dan persepsi. Lalu yang ketiga menanamkan tingkah laku atau kebiasaan baru. Tujuan penggunaan alat peraga. Alat peraga ini dapat digunakan untuk sebagai alat bantu dalam latihan, penataran, atau pendidikan. Yang kedua, untuk menimbulkan perhatian terhadap suatu masalah. Lalu untuk mengingatkan suatu pesan atau informasi. Selanjutnya untuk menjelaskan fakta-fakta, prosedur, atau tindakan. Dalam perencanaan pemilihan alat peraga ditentukan oleh tujuan. Bila tujuannya rumit, maka akan membutuhkan banyak macam alat peraga. Persiapan dalam menggunakan alat peraga. Semua alat-alat peraga yang dibuat
berguna sebagai alat bantu belajar dan tetap harus diingat bahwa alat peraga itu dapat berfungsi mengajar dengan sendirinya. Kita harus mengembangkan keterampilan dalam memilih, mengadakan, serta menggunakan alat peraga secara tepat sehingga mencapai hasil yang maksimal. Sebelum menggunakan alat peraga, sebaiknya menguji cobanya terlebih dahulu, agar mengetahui sejauh mana alat peraga dapat dimengerti oleh sasaran pendidikan. Lalu bagaimana cara untuk mengetahui dan menguji coba alat peraga tersebut? Cara melakukan tes uji coba tersebut yakni yang pertama itu harus merencanakan tes pendahuluan untuk media yang akan diproduksi. Lalu kita harus menentukan pokok-pokok yang akan dipesan dalam media tersebut. Lalu menentukan gambar pokok atau simbol yang akan disesuaikan dengan ciri sasaran. Ini yang keempat, memperlihatkan alat peraga atau media kepada sasaran tercoba. Lalu menanyakan kepada sasaran tercoba mengenai kesulitan, hal yang tidak mengerti, mencatat komentar dan melakukan perbaikan. Mendiskusikan alat yang dibuat dengan orang lain atau dengan para ahli. Jadi sejauh mana keefektivitasan dari alat tersebut. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan alat peraga. Alat peraga ini digunakan dengan melihat petunjuk penggunaan di label media atau bergantung pada alatnya, juga bergantung pada pendidikan pemakai. Bagi mereka yang buta huruf, maka alat yang digunakan harus menarik dan menimbulkan minat. Pada penggunaan media peraga, hendaknya memperhatikan hal tersebut seperti senyum, menunjukkan perhatian, lalu pandangan mata harus tertuju ke seluruh pendengar, lalu pengaturan nada suara, pengikutsertaan para peserta, pendengar, dan memberikan kesempatan untuk mencoba alat peraga. Jadi, para peserta itu dapat melakukan percobaan secara langsung. Lalu memberikan selingan humor. Hal ini dapat mencairkan suasana. Next. Untuk menutup, di sini berisi tentang simpulan. Jadi kesimpulan dari materi yang kami sampaikan pada kali ini, yakni metode merupakan alat bantu proses belajar mengajar kepada sasaran pendidikan. Secara garis besar, terdapat dua metode belajar mengajar, yaitu metode didaktik dan metode sokratik. Dalam pelaksanaan pendidikan, alat bantu pendidikan media sangat penting digunakan dalam menyampaikan bahan pengajaran. Gardel membagi alat peraga menjadi 11 macam yang disusun dalam kerucut Gardel, antara lain kata-kata, tulisan, rekaman radio, film, televisi, pameran, field trip, demonstrasi, sandiwara, benda tiruan, dan benda asli. Beberapa manfaat alat bantu pendidikan adalah menimbulkan minat sasaran pendidikan, mencapai sasaran yang lebih banyak, dan mendorong peserta didik untuk mengetahui, mendalami, dan memberikan pengertian kepada orang lain. Terdapat 3 macam alat bantu pendidikan, yaitu alat bantu lihat, alat bantu dengar, alat bantu melihat dan mendengar. Dalam penggunaan alat bantu pendidikan, hendaknya juga memperhatikan sasaran pendidikan yang akan dicapai. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya, saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan teman-teman yang telah menjadi pemateri pada hari ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar pada akun YouTube kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.